wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Ketua, Pak Edi, Pak Tito, Pak Wakil, teman-teman media. Pada hari ini pemerintah Provinsi Jambi telah menyampaikan pengantar rancangan KUA PPAS untuk menjadi dasar kita memproses pembahasan APBD 2021. Nanti secara detail saya kira jumlah atau data yang disampaikan tadi nanti akan di-share kepada Bapak Ibu sekalian. Tetapi pada intinya tadi Pak Ketua dan jajaran DPRD telah menyampaikan komitmen untuk mempercepat proses pembahasan APBD ini sehingga APBD ini bisa ditetapkan sebelum 2021, dan ini akan menjadi acuan kita untuk bisa memulai tahapan pembangunan di 2021 yang nantinya kita akan banyak berkaitan dengan recovery terkait dengan pandemi COVID saat ini, maupun bagaimana cara kita mendorong pemulihan ekonomi dikaitkan dengan kondisi yang terjadi pada saat kita saat ini. APBD sudah berorientasi ke sana, banyak adjustment atau penyesuaian yang dilakukan, dan pemerintah daerah Provinsi Jambi akan bertekad untuk bisa mencapai tahapan-tahapan yang ada di dalam rancangan tersebut. Kita berharap ini semua bisa kita capai dengan yang terhormat Pak Ketua, Pak Wakil Ketua, dan seluruh jajaran dukungannya untuk bisa kita penuhi. Melalui kesempatan ini juga saya ingin menitipkan tadi disampaikan oleh Pak Ketua, kondisi akhir-akhir ini untuk seluruh Provinsi Jambi ada tren kenaikan angka COVID-19. Saya ingin mengajak kita semua untuk mari sama-sama kita jaga protokol kesehatan, kita jaga kesehatan kita masing-masing agar supaya seluruh sendi-sendi kehidupan dan perekonomian kita tetap bisa kita laksanakan. Saya kira itu, Bapak Ibu, teman-teman media terutama, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua, Pak Tito, Pak Wakil Ketua, saya tadi juga menyampaikan permohonan izin untuk melaksanakan tugas setidak-tidaknya dalam masa kampanye ini. Ada 3 hal yang ingin atau yang harus kami lakukan. Pertama adalah sukses Pilkada 2020 ini, khususnya untuk tahapan atau masa kampanye, tahapan Pilkada pada proses kampanye. Kami berharap ini bisa kita lakukan dengan baik, dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan. Kami juga sudah cukup banyak mendengar dari Pak Ketua, jajaran DPRD, bahwa ke depan kita berkomitmen untuk menjadikan masa kampanye ini juga sebagai bagian dalam konteks kita untuk memerangi, mengendalikan, dan mencegah penyebaran COVID-19. Pemerintah daerah juga secara paralel akan memperkuat langkah-langkah untuk itu. Sosialisasi, koordinasi satuan tugas gugus COVID, kemudian juga hal-hal mulai dari persuasif sampai kepada hal yang sifatnya koersif apabila dibutuhkan, itu harus kita lakukan. Ini untuk menjaga kita semua. Nah, terkait dengan pilkada ini juga, saya kira ini merupakan momentum yang sangat baik, di mana kita akan memilih putra terbaik dari Provinsi Jambi sebagai pemimpin kita ke depan. Putra dan putri, mohon maaf saya koreksi, putra dan putri terbaik Provinsi Jambi untuk 5 tahun ke depan. Ini saatnya. Dan di tengah-tengah kondisi yang tidak biasa ini, kami juga dititipkan dalam masa kampanye ini kita akan jalan beriringan. Tidak hanya visi misi pasangan calon, tetapi juga bagaimana kita mensosialisasikan penanganan pencegahan COVID-19 ini. Yang kedua adalah aman COVID-nya sendiri. Dukungan untuk pencegahan dan pemulihan dari COVID-nya sendiri. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua beberapa langkah dan kami akan mendiskusikannya lebih lanjut. Terkait dengan ini, kami akan menitik beratkan pada 2 hal. Pertama, pada sisi pencegahan. Untuk sisi pencegahan ini ada 2 hal tadi juga sudah disampaikan Pak Ketua DPRD, tes dan tracing. Nah, ini yang perlu menjadi catatan kita. Kami masih terus berkoordinasi terkait dengan hal ini. Tes dan tracing. Tentunya database-nya harus diperbaiki. Langkah untuk jumlah tesnya juga harus ditambah. Yang kedua adalah peningkatan pelayanan kesehatannya sendiri.
Kalau yang tadi bagaimana kita mencegah, yang kedua yang terkena atau terpapar ini harus disembuhkan. Bagaimanapun itu juga adalah saudara kita semua. Ada 3 hal juga yang terkait dengan ini. Pertama terkait dengan space, kemudian supplies dan staff. Space ini terkait dengan bagaimana ketersediaan sarana. Tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Ketua. Berapa jumlah rawat inap, berapa jumlah yang tersedia untuk isolasi, apakah ada ICU, berapa kapasitas, dan sebagainya. Nah, untuk supplies kita juga akan melihat bagaimana penyediaan obat-obatannya, APD, regannya, dan sebagainya. Dan yang terakhir tentunya staff itu terkait dengan tenaga kesehatan. Ini yang perlu atau harus kita siapkan ke depan dari sisi pemerintah daerah. Yang terakhir tentunya titipan kepada kami atau amanat kepada kami menjaga keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam 2 atau 3 bulan ke depan kita akan menyelesaikan seperti hari ini perencanaan dan penganggaran daerah untuk 2021, dan tidak hanya itu, aspek pengelolaan dana desa, bansos dan sebagainya, karena ini penting di akhir tahun sebagai stimulus untuk selain sebagai stimulus untuk ekonomi juga bagaimana menggerakkan roda-roda perekonomian bagi masyarakat yang terdampak dari pandemi Covid ini. Yang lain adalah menjaga stabilitas dan kondusivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Jatim. Saya kira 3 hal itu yang menjadi tugas saya setidak-tidaknya dalam masa sampai kampanye ini berakhir. Demikian teman-teman. Gubernur Jambi, dan kita lihat beliau betul-betul berkomitmen untuk melaksanakan amanah daripada Bapak Mendagri sendiri, bagaimana menjaga pemerintahan daerah ini berjalan dengan baik. Yang kedua terkait penanganan COVID-19, kemudian juga pilkada ini juga bisa berjalan dengan baik, prosesnya dengan baik, dengan damai, dengan penuh keceriaan. Maka saya mungkin punya usul sedikit di luar tadi, bahwa BPS yang sudah kita nota pengantar telah disampaikan. Insya Allah kami segera membahas dengan komisi dan fraksi. Kami juga meminta kepada KPU untuk meninjau ulang terkait APK. Karena kalau dengan sosialisasi waktunya sudah dibatasi ketemu dengan orang, maksimum 50 orang, maka akan sulit untuk menggapai 2,5 juta masyarakat Provinsi Jambi. Bagaimana menyampaikan visi misi, ide, gagasan. Jadi APK-nya menurut saya tidak usah dibatasi, baliho, spanduk sebanyak-banyaknya, biar orang mengenali melalui itu. Kenapa? Kalau spanduk tidak ada urusan dengan COVID-19. Yang paling penting hari ini bagaimana kita memerangi, memutus rantai penyebaran COVID-19 itu sendiri. Jadi mohon disampaikan teman-teman media, KPU, nah nanti kita supaya dikaji lagi regulasinya, sehingga APK, spanduk, baliho boleh menjangkau sampai ke desa-desa, sampai ke dusun-dusun, bahkan sampai ke RT-RT. Karena itu resiko yang paling kecil, walaupun secara regulasi tapi KPU-nya membatasi, tetapi dengan extraordinary case ini harusnya menjadi perhatian daripada penyelenggara pemilu. Mungkin itu, terima kasih.